Baik, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kepada Bapak Ibu semua di acara Postgraduate Corner by Generasi Peneliti. Dan di sini sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya di sini Daniel, dan di sini saya akan berperan sebagai Master of Ceremony untuk acara pada pagi hari ini. Nah, kebetulan di sini kami hendak memperkenalkan terkait acara kami yang terbaru, yaitu adalah Postgraduate Corner, karena Postgraduate Corner ini merupakan salah satu event baru yang diselenggarakan oleh Generasi Peneliti yang bertujuan untuk memberi fasilitas ya dan memfasilitasi teman-teman eh, terkait informasi studi lanjut ke luar negeri, lebih tepatnya nanti ke untuk studi lanjut S2 dan S3. Nah, di sini kebetulan sudah hadir bersama kita pembicara pada pagi hari ini yaitu Kak Ade Citra Aulia. Sehingga saya spotlight terlebih dahulu ya. Oke, annyeonghaseyo. Citrasi. Annyeong, Oke, selamat pagi Kak Citra. selamat pagi Kak. Gimana kabarnya nih Kak Citra nih? Syukur Alhamdulillah baik-baik sehat sekali. Oke, ini nggak nge-lab ya? Katanya di tempat Kak Citra itu nge-labnya tuh 9 to 9 gitu ya? Jam Ah, 9 ke jam 9 gitu ya? ya, jadi untuk sekarang saya Afrikan dulu, jadwalnya saya skip dulu untuk nge-labnya Baik. gitu Kak. Baik, baik. Terima kasih. Benar-benar merasa terhormat nih ya dari generasi peneliti dapat sampai Kak Citra meluangkan waktu kosongnya ngelab nih ya gitu. Oke. Sebelumnya, sebelum kita mulai, perkenankan saya untuk memperkenalkan Kak Citra terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi Kak Adia Citra Aulia SP merupakan Master Student di Applied Life Science Division in Gyeongsang National University, South Korea. Dan untuk bachelor degree-nya, Kak Citra menempuh Bachelor of Agri-Technology di Universitas Jember. Dan untuk publikasinya, ada beberapa publikasi di bidang Applied Biotechnology seperti itu ya teman-teman. Baik. Selanjutnya kita akan sharing terkait ini ya terkait live graduate live di Gyeongsang National University yang akan disampaikan oleh Kak Citra. Nah, sebelum itu di sini sebenarnya terkait postgraduate corner ini merupakan salah satu event yang diselenggarakan oleh Generasi Peneliti yang di sini yang mana mencakup tiga aspek ya, teman-teman. Ada akademik, terus setelah itu nanti juga ada research dan juga nanti ada scholarship. Jadi di sini tiga aspek ini nanti akan kita bahas secara general ya bersama Kak Citra gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan, feel free to ask in the column chat kayak gitu ya. Jadi boleh banget langsung tanya di kolom chat. Nanti akan kami tanyakan ke pemateri which is Kak Citra berdasarkan urutannya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman prefer untuk on cam dan on mic kami appreciate banget ya teman-teman kalau misalnya ada yang langsung on cam seperti itu. Baik, tanpa berlama-lama dipersilakan kepada Kak Citra. Informal aja ya Kak, kita santai aja pembahasannya pada pagi hari ini. Persilakan Kak Citra. Oke, baik. Terima kasih Kak Daniel. Saya izin share screen terlebih dahulu. Hmm. Baik, sebelumnya apakah slide-nya sudah terlihat? Sudah Kak. Oke. Baik, halo selamat pagi semuanya. Terima kasih telah meluangkan waktunya yang sangat berharga di weekend kali ini. Pertama-tama saya juga ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan ruang serta kesempatan untuk saya sedikit sharing mengenai kehidupan selama saya studi juga living di Korea Selatan. Jadi sebelumnya perkenalkan nama saya Adi Citra Aulia dan saya sekarang sedang melaksanakan master studi di Gyeongsang National University Korea Selatan.
Semoga sesi kali ini nantinya dapat memberikan sedikit gambaran ke teman-teman semuanya terkait dengan kehidupan kuliah, kemudian riset, dan juga mungkin beberapa informasi tentang scholarship yang available, dan sedikit sharing mengenai budaya yang ada di Korea Selatan. Seperti itu. Ah, oke. Setelah saya mengalami sendiri perjalanan studi lanjut ini, satu pertanyaan besar yang sering muncul dalam diri saya itu adalah apakah studi lanjut itu benar-benar worth it gitu. Jadi menurut saya sendiri, sejujurnya di awal perjalanan ini tuh saya mungkin sama seperti orang-orang yang lainnya yang pada mulanya itu memiliki dan menyimpan banyak keraguan. Jadi, bahkan menurut saya sendiri, mungkin gelar yang didapatkan setelah studi lanjut itu tidak secara otomatis akan menjamin kehidupan, seseorang itu akan lebih baik ke depannya daripada yang tidak bergelar gitu, teman-teman. Jadi menurut perspektif saya sendiri, bahwa ini lebih tentang bagaimana saya bersikap serius dalam mengambil keputusan dan mempersiapkan untuk masa depannya. Karena bagi saya adalah di sini saya melihat bahwa pendidikan itu termasuk bentuk salah satu investasi untuk masa depan jangka panjang gitu. Karena dari pendidikan sendiri kita tidak hanya dapat mengembangkan tentang pengetahuan dan juga skill, tapi seperti how we meet people dari berbagai latar belakang yang berbeda, dan itu akan membuka perspektif kita lebih jauh gitu ke depan untuk lebih melihat dunia ini semakin luas. Juga itu tidak akan menutup kemungkinan untuk membuka peluang atau kesempatan berkarir dalam kancah global gitu. Karena mungkin sebelumnya juga belum pernah kita bayangkan. Apalagi setelah kita menelusuri realita-realita yang ada di lingkungan sekitar, khususnya di Indonesia, masih banyak sekali seperti instansi-instansi, lembaga riset, ataupun juga perusahaan-perusahaan yang itu menjadikan pendidikan sebagai salah satu syarat penting gitu ya, atau bahan tolak ukur untuk menilai potensi suatu individu atau seorang eee, kandidat seperti itu. Jadi jika dikembalikan kepada saya, apakah studi lanjut itu worth it? Menurut saya tetap tetap worth it, dengan kata lain apabila itu sesuai dengan tujuan kita dan juga dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, seperti itu. Nah, kemudian setelah, berbicara bahwa apakah pendidikan itu penting, kemudian muncul lagi, pertanyaan yang lain, mengapa Korea Selatan gitu. Sebenarnya menurut saya pribadi, untuk studi lanjut baik di dalam negeri ataupun di luar negeri itu sama-sama bagus kok. Jadi walaupun di dalam negeri sendiri, di Indonesia kita sudah tahu bahwa banyak sekali universitas atau lembaga-lembaga riset itu yang mereka itu sangat kompetitif dan dapat bersaing di kancah internasional. Nah, namun ditanya ketika, mengapa akhirnya memilih Korea, jujur, awalnya itu saya juga banyak pertimbangan untuk memutuskan hal ini. Jadi dari pengalaman saya S1 dulu, sebenarnya saya ini telah mendapatkan rekomendasi. Jadi saya juga banyak menampung, saran dan gambaran baik dari dosen, senior, dan juga teman-teman, bahwa Korea ini merupakan, salah satu negara yang memiliki ekosistem riset yang kuat, kemudian didukung oleh fasilitas yang maju, dan juga, banyak peluang untuk saya berkembang ke depannya khususnya di bidang sains, seperti itu. Ya meskipun di balik semua itu kita tidak dapat mengesampingkan gambaran yang tidak selalu manis gitu. Dalam faktanya itu banyak sekali tantangan-tantangan itu yang membutuhkan keberanian bagi saya untuk memutuskan lanjut studi di Korea, seperti itu. Dan, berdasarkan pengalaman dan apa yang saya rasakan sendiri bahwa di Korea ini, mereka itu benar-benar memang, serius untuk masalah pengembangan riset dan juga pendidikan. Mereka itu investasi besar-besaran di bidang inovasi, teknologi, dan pengembangan sumber daya manusianya. Dan menurut pengalaman saya di sini, memang Korea ini cukup memfasilitasi
pendidikan yang berkualitas, bukan hanya dari skala yang top-top, lembaga instansi atau universitas top-top, tapi dari skala yang kecil-kecil, itu juga mereka sangat, consider atau memperhatikan masalah kualitas pendidikan. Kemudian juga riset yang inovatif dan fasilitas serta teknologi yang, maju. Kemudian, berikutnya adalah pastinya scholarship yang sangat, banyak dan juga mendukung untuk kehidupan mahasiswa internasional yang ada di sini. Dan yang paling saya consider lagi itu adalah Korea ini menurut saya itu memberikan rasa yang aman serta nyaman untuk kehidupan mahasiswa yang di sini. Jadi tingkat safety-nya itu tinggi gitu. Dan, walaupun walaupun balik lagi bahwa tidak dapat menutup fakta di mana, kadang itu perbedaan budaya, baik dari budaya kerja ataupun sosial, itu tuh menjadi, tantangan yang cukup besar untuk saya bertahan dan juga berproses di sini. Namun bonusnya, saya di sini mendapatkan banyak pengalaman seru juga, banyak, pengalaman experience ke tempat-tempat yang itu juga seru, dan itu cukup mewarnai kehidupan saya selama di Korea, seperti itu. Kemudian setelah, memutuskan untuk studi lanjut, nah mengapa akhirnya memilih, untuk studi lanjut di Gyeongsang National University. Jadi, sebenarnya di sini saya ingin jujur bahwa saya masuk di Gyeongsang National University itu adalah melalui jalur orang dalam atau relasi. Tapi jangan salah paham ya, maksudnya maksudnya di sini saya memang mendapatkan, rekomendasi dari orang-orang yang, sebelumnya sudah berkecimpung lebih dalam di bidang ini, khususnya di sains, dan, tahu persis bagaimana reputasi riset di JNU. Nah, kemudian, saya mengambil keputusan ini juga berdasarkan dengan kesadaran yang penuh dan juga, pertimbangan serta kesiapan untuk menerima segala resiko dan tantangan ya, yang mungkin akan saya hadapi ke depan. Ya, walaupun saya sadar bahwa mungkin ini tidak akan mudah bagi saya, tapi, ini adalah bagian dari proses penting saya dalam perjalanan ke depan, seperti itu. Oke, jadi untuk mengenal lebih dekat mengenai kampus saya yang tercinta ini, di sini saya akan menjelaskan, sedikit mengenai beberapa yang mungkin juga menjadikan pertimbangan saya mengapa studi lanjut di, Gyeongsang, seperti itu. Jadi, Gyeongsang National University ini termasuk representatif dari universitas yang berada di daerah Gyeongnam atau itu berada di bagian selatan dari Korea Selatan, atau istilahnya itu kalau di Indonesia seperti PTN gitu ya, Perguruan Tinggi Nasional, itu yang berada di daerah selatan wilayah Korea, seperti itu. Dan, Gyeongsang National University ini memiliki, 5 kampus yang ada di Gachua Kampus, di situ sebagai main kampusnya terdiri dari, rumpun keilmuan sains dan sosial humaniora, seperti itu. Kemudian ada di Cilam ini, jika saya tidak salah itu lebih fokus ke medical science, kemudian di Tonggyong, di daerah Tonggyong, karena dia dekat dengan laut, jadi mungkin lebih fokus ke arah maritim. Dan kemudian ada di Nedong, ini, setahu saya itu, seputar tentang neuroscience neuroscience something. Kemudian yang di Changwon itu adalah daerah industrial, jadi mungkin lebih fokus ke arah industrial akademik, seperti itu. Nah, kemudian, GNU sendiri itu memiliki, 3 major spesialisasi atau, fokus dari spesialis major yang diunggulkan di JNU ini. Yang pertama adalah life science. Nah, ini relate dengan, background saya sebelumnya, yaitu, plant science kan. Jadi itu termasuk di dalam rumpun, major spesialisasi yang ada di JNU ini. Terus yang kedua itu ada aerospace system, dan yang ketiga itu ada nano advanced material chemistry, itu yang 3 itu yang menjadi, major unggulan yang ada di JNU ini. Kemudian, untuk beberapa support system riset gitu ya, dan
juga banyak sekali riset-riset yang excellent, kemudian tidak kalah dengan penelitian juga excellent juga yang ada di JNU. Ini adalah sebagian saja dari mungkin funding project riset yang ada di JNU, kemudian beberapa dari excellent researcher dan juga penelitian-penelitiannya yang tidak kalah dengan excellent. Tapi masih banyak banget di luar ini yang tidak tercantum. Jadi ini hanya sebagian yang saya kutip dari website seperti itu. Dan juga mengenai fasilitas untuk mendukung riset dan juga studi di JNU itu sudah cukup advance ya dari segi teknologi dan fasilitasnya. Jadi JNU ini sudah memfasilitasi modern teknologi yang dia itu memberikan ideal environment gitu buat melakukan studi dan juga riset. Kemudian untuk living student-nya sendiri itu mereka juga menyediakan seperti dormitory atau itu asrama, kemudian juga ada sport kompleks, dan untuk yang sudah berkeluarga dan memiliki anak itu juga di JNU sendiri terdapat daycare yang bisa menjadi penitipan anak gitu. Kalau misalkan kita mau bekerja atau melakukan riset di laboratorium. Kemudian untuk JNU sendiri itu terletak di kota Jinju, yaitu kota yang sangat kecil gitu ya, yang kecil, small yet beautiful and peaceful city, seperti yang sudah saya notice. Jadi JNU ini terletak di kota Jinju yang kecil, namun walaupun itu kecil, dia tidak kalah cantik gitu ya. Jadi misalkan kita pusing dengan hasil riset ataupun lelah dengan kehidupan kuliah gitu, setidaknya di daerah Jinju ini kita dapat disuguhkan dengan banyak landscape ataupun atmosfer yang itu tuh calming dan bisa merefresh dari diri kita selama berproses di sini. Seperti itu. Ini cuma beberapa ikonik dari Jinju yang saya kutip dan sebenarnya juga masih banyak banget tempat-tempat yang menurut saya itu juga bagus gitu. Kemudian mengenai major atau jurusan sendiri, saya di sini merupakan bagian dari Applied Life Science Division. Jadi Applied Life Science sendiri itu adalah merupakan bidang akademik yang mereka itu mempelajari mengenai sistem biologi kompleks yang ada di makhluk hidup. Dan itu meliputi seperti evolution, kemudian classification, development, ekologi, genetik, metabolisme, dan lain-lain. Untuk applied life science sendiri itu termasuk di dalam rumpun keilmuan natural science untuk di JNU ini. Dan di natural science itu dia terdiri atas beberapa departemen yang sudah saya cantumkan di list, dan saya termasuk di Department of Life Science. Apa saja yang dikaji di Applied Life Science itu, dia meliputi seperti bidang biologi, kemudian mikrobiologi, biochemistry, dan juga molekular biologi. Dan di graduate school atau sekolah pasca sarjana untuk Applied Life Science sendiri itu, dia juga banyak melakukan riset-riset, di antaranya di beberapa lab, ini merupakan sebagian saja dari beberapa lab yang saya kutip dari website juga, dan beberapa profesor yang risetnya itu berfokus di applied life science field itu sendiri. Dan itu juga ada beberapa majornya. Kemudian untuk saya sendiri itu sekarang sedang melakukan riset, tergabung dalam tim riset yang ada di Plant Biotechnology Lab, tepatnya di major Plant Molecular Biology. Kemudian berbicara mengenai riset ya. Jadi sebenarnya untuk di lab saya sendiri itu risetnya berfokus kepada circadian clock. Nah, namun di lab saya sendiri itu untuk circadian clock ini juga sebagai main topik, dan itu terbagi dalam beberapa tim riset juga. Jadi ada yang
melakukan riset di hubungan circadian clock dengan misal glucose signaling atau itu dengan hubungannya dengan abiotic stress, kemudian ada hubungannya dengan eee, hal-hal yang lainnya juga. Dan kebetulan saya di sini mengkaji mengenai hubungan dengan circadian clock dengan abiotic stress yang ada di tanaman, especially atau khususnya ada di heat stress respon di tanaman. Jadi jika kita, bertanya-tanya, mengapa melakukan riset di bidang itu, karena awalnya itu berangkat dari masalah isu global yang sebenarnya mungkin sudah kita, ketahui dan kita rasakan perubahannya di sekitar kita ya teman-teman. Jadi dari, isu global perubahan iklim atau global warming sendiri, sini saya mengutip gambar dari NASA yang menunjukkan bahwa terjadi perubahan-perubahan, di permukaan bumi kita akibat adanya perubahan iklim tersebut, akibat adanya global warming. Jadi seperti kehilangan, menurunnya menurunnya, luasan hutan, kemudian dataran hijau dan juga, losing of glacial atau melelehnya glacier dan lain-lain, yang nantinya itu pasti, juga berdampak kepada, lingkungan sekitar kita, seperti itu. Dan menurut informasi bahwa, jika global temperature atau suhu di bumi ini setiap tahunnya itu adalah meningkat secara signifikan, sekitar 1,4 ya poin degree Celcius, sudah, 20 tahunan abad belakangan ini, seperti itu. Dan itu meningkat signifikan year by year atau, tahun setiap tahunnya. Kemudian, mengapa mengkaji ini itu penting untuk di bidang plant science karena plant sendiri itu merupakan, makhluk hidup yang dia itu bersifat sesil atau tidak dapat, berpindah tempat. Berbeda dengan human ataupun, hewan yang ketika mereka merasakan lingkungan hidup yang tidak cocok, mereka dapat melakukan migrasi atau berpindah tempat. Sedangkan untuk tanaman sendiri yang bisa dia lakukan hanya apa? Hanya bertahan, seperti itu. Kemudian untuk dampak dari, perubahan iklim sendiri itu sebenarnya itu sudah banyak dipublikasikan bahwa, salah satunya dia mempengaruhi untuk food security atau keamanan dan ketahanan pangan. Dan kita sudah tahu sendiri bahwa di beberapa area di, permukaan bumi kita itu sudah mengalami perubahan, panas dari suhu bumi itu sendiri dan kita juga sudah merasakan, sekarang di sekitar kita seperti, suhu bumi ini atau lingkungan kita ini menjadi atmosfernya lebih panas, seperti itu. Dan dari high temperature ini dia itu berpotensi untuk menurunkan dari, produktivitas tanaman. Kenapa? Karena saat tanaman itu, terkena stres, salah satunya adalah dari suhu panas, dia akan mengganggu dari pertumbuhan tanaman itu sendiri, dan ini berpotensi untuk menurunkan produktivitas. Nantinya penurunan produktivitas ini tentu akan, berdampak pada skala besar lagi yaitu, food security atau ketahanan pangan. Jadi untuk di tahun 2023 sendiri dilaporkan menurut, Global Network Against Food, Crisis, jadi di tahun 2023 sendiri untuk, keamanan pangan sendiri itu, untuk, perubahan cuaca yang ekstrim itu tuh masih menjadi salah satu main pokok atau faktor yang menyebabkan, penurunan dari ketahanan pangan itu sendiri. Di antara faktor-faktor yang lain seperti konflik, kemudian juga masalah ekonomi, dan masalah ini itu, meningkat dari tahun ke tahunnya secara signifikan. Kemudian mengenai tentang, studi fokus saya, yaitu mengenai circadian clock, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai, histori atau apa sih circadian clock itu. Sebenarnya untuk circadian clock ini, dia itu merupakan suatu, eee, mekanisme jam yang ada di dalam
suatu makhluk hidup, jam internal atau sebagai timekeeper gitu ya, di dalam, living organism. Dan itu, fungsinya adalah dia me-recognize, sinyal sinyal perubahan dari lingkungan sekitar untuk kemudian diprogram di dalam, tubuh suatu individu dan dia akan menghasilkan output untuk beradaptasi dengan, lingkungan sekitar tersebut. Nah, untuk historinya sendiri sebenarnya untuk bidang ini tuh sudah dikaji eee sejak lama, yaitu bermula dari, seorang ilmuwan dari Swedish gitu ya, dan dia menemukan mengenai, flower clock, Linus flower clock. Dan itu di dalam bukunya Philosophia Botanica dia, melakukan eksperimen mengenai pergerakan tanaman yang membuka dan menutup sesuai dengan perubahan, dari Eee, daylight gitu ya, dari, pergantian siang dan malam, kemudian juga pergantian cuaca atau musim, dan pada akhirnya penelitian ini diteruskan seiring berjalannya waktu, diteruskan, kepada, Drosophila atau itu di situ lalat, buah dan mendapatkan, Nobel Prize di bidang fisiologi dan medisin sebagai bentuk kontribusi untuk, memahami dari, physiological mechanism dari circadian clock ini di human health dan juga disease treatment, seperti itu. Dan itu penelitiannya terus dikembangkan, ke bakteria, kemudian ke hewan, dan pada akhirnya, sekitar tahun 2000-an itu sudah mulai dikaji di tanaman. Dan untuk, circadian clock ini sebenarnya semua organisme yang ada di bumi ini, mereka itu memiliki, biological rhythm atau internal biological rhythm sendiri di dalam tubuh mereka. Seperti biochemical, physiological, dan juga behavioral pattern change, yang itu tujuannya adalah untuk dari environmental change atau perubahan lingkungan sekitar, kondisi yang ada di lingkungan, selama dalam waktu rotasi 24 jam, seperti itu. Jadi, untuk kondisi lingkungan sekitar sendiri seperti perubahan light atau cahaya, juga temperatur, itu bekerja sebagai input signal, yang nantinya akan, di-recognize oleh suatu sistem yang ada di dalam, tubuh suatu organisme untuk menghasilkan output untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan sekitar, seperti itu. Dan itu tidak hanya, terjadi di tanaman saja, namun juga di human, jadi itu banyak, eee, informasi-informasi atau penelitian-penelitian yang pada akhirnya mereka itu bisa mengetahui kapan waktu optimum untuk misalkan untuk tidur atau beraktivitas atau berolahraga, itu karena mereka menyesuaikan dengan biological, eee, biological rhythm yang ada di tubuh manusia itu sendiri, seperti itu. Jadi untuk, biological rhythm itu mereka berfungsi untuk mengatur biological proses yang ada di dalam tubuh kita. Nah, kemudian, untuk circadian clock sendiri itu juga mengatur banyak biological proses yang ada di tanaman. Karena bidang saya ini di plant science, jadi saya mengkaji yang ada di tanaman. Dan itu meliputi light signaling, kemudian waktu flowering, kemudian mengatur ekspresi gen dan juga aktivitas enzim, kemudian organelle movement, dan juga terkait dengan hubungannya stres abiotik maupun biotik stres. Dan, bagaimana mereka dari tanaman itu merecognize dari, lingkungan sekitar itu. Jadi untuk perubahan environment ini, seperti panas dan juga cahaya, itu merupakan input signals yang nantinya di dalam clock mechanism ini, atau di dalam mekanisme circadian clock ini, mereka, memiliki beberapa genes dan juga protein yang nantinya itu akan, saling berinteraksi juga
membuat sinkronisasi di dalam suatu mekanisme itu untuk saling mengaktifasi, kemudian juga untuk saling menekan ekspresinya, dan itu akan menghasilkan oscillating atau dia menghasilkan suatu ritme pattern dari day and night melalui tingkat ekspresi dari masing-masing komponen yang ada di dalam clock mechanism itu sendiri. Jadi ini di sini ada beberapa seperti komponen morning loop dan juga evening loop. Jadi maksudnya di sini adalah beberapa gen yang mungkin ekspresinya itu akan high ketika di waktu siang, dan juga ada yang tinggi atau peaking itu di waktu malam hari. Dan sebenarnya di plan sendiri itu kita sudah mengetahui atau ada identifikasi sekitar 10.000 genes yang itu tuh meregulasi di dalam circadian clock mechanism itu sendiri. Nah, jadi mengapa ini sangat menarik untuk dikaji, karena dari mekanisme circadian clock sendiri itu nantinya akan menghasilkan sebuah output di mana tanaman ini dapat tertolong untuk survive dan merecognize dari environment sekitarnya, seperti itu. Namun di sini untuk penelitian saya sekarang atau riset fokus saya sekarang saat ini adalah how circadian clock itu meregulasi heat stress response yang ada di tanaman. Oke, jadi di sini saya akan sharing sedikit mengenai bagaimana sih sebenarnya tanaman itu merespon heat gitu. Jadi di dalam sel tanaman itu terdapat heat signaling mechanism, atau ketika tanaman itu terekspos oleh heat gitu, oleh panas, nah dia itu akan ada suatu reseptor yang ada di dalam sel tanaman itu sendiri yang akan merecognize signal dari luar seperti heat contohnya. Dan kemudian dari sinyal itulah dia akan diteruskan dan diproses atau diprogram di dalam sel untuk pada akhirnya dia akan mengindus atau menginfluence beberapa gen yang relate dengan plant survive to heat stress, seperti itu. Jadi beberapa gen yang dia itu meregulasi mekanisme-mekanisme pertahanan yang ada di dalam tubuh tumbuhan itu diaktifkan dan diregulasi untuk ekspresinya, dan itu akan membantu tanaman untuk survive dari tekanan panas. Dan kemudian di sini saya menotis satu gen, yaitu heat shock protein gen, di mana dia dikenal sebagai molecular chaperone. Jadi sebenarnya chaperone itu apa? Dia itu sebenarnya adalah protein yang fungsinya dia itu dapat mengontrol kualitas dari suatu struktur dan fungsi dari protein lainnya, seperti itu. Dan di sini sudah diketahui beberapa chaperone yang ada di tanaman, itu seperti banyak sekali homolog dari heat shock protein. Dan dari chaperone sendiri ini, ketika misal ada suatu protein disintesis dan itu dia dalam suatu proses atau mekanisme dia itu misal terkena heat gitu ya, itu bisa menjadi unfolded protein atau protein yang strukturnya itu tidak compact dan pada akhirnya akan menjadi inaktif dan kemudian dapat terdenaturasi, dan apabila dalam jumlah yang banyak ia akan menyebabkan kematian pada sel. Namun di sini terdapat fungsi dari chaperone itu sendiri. Jadi apabila suatu protein yang unfolded itu tadi dia berinteraksi dengan chaperone, dia memiliki semacam dua main function atau fungsi yang utama, yaitu sebagai hold days dan juga sebagai full days. Untuk hold days sendiri sebenarnya ini diambil dari kata holding, yang artinya itu dia menjaga struktur dari suatu protein atau substrat itu dari kerusakan gitu akibat misalkan cekaman suhu atau stres-stres yang lainnya. Kemudian yang kedua ada fold days, fungsi sebagai fold days atau folding, dan di situ kata lainnya ini sebagai
repair atau memperbaiki. Jadi dari protein yang tadinya itu sudah unfolded atau bentuknya itu sudah tidak sesuai dengan struktur awal, dia dapat di-repair di dalam mekanisme oleh foldase chaperone ini untuk kembali ke struktur kompak awal protein seperti itu. Untuk mencegah dari denaturasi, kerusakan yang dapat menyebabkan kematian kepada sel. Nah, kemudian untuk di circadian clock sendiri, beberapa komponennya yang tadi sebelumnya sudah saya sempat notice di awal, beberapa komponen yang ada di clock mechanism itu sendiri, ada yang namanya itu Z-loop atau ZTL, itu merupakan jenis F-box protein dan dia terletak di post-translational regulation yang ada di clock mechanism. Dan ternyata penelitian sebelumnya menemukan bahwa protein ini tuh terlibat dalam regulasi heat stress tolerance di tanaman melalui via protein quality control. Jadi kalau misalkan kita lihat di data tersebut bahwa ketika ZTL ini dimutasi di suatu tanaman atau bisa jadi dilemahkan ekspresinya atau dihilangkan dari ekspresinya tersebut dan dibandingkan dengan tanaman col zero atau wild type, dia menunjukkan phenotype yang lebih sensitif apabila diberikan cekaman panas. Dibandingkan pula dengan OX2 atau OX3 di situ merupakan overekspresi dari suatu tanaman. Ketika dia dikenai oleh cekaman panas, dia terlihat lebih survive dibandingkan dengan tanaman mutan. Dan itu juga berselarasan dengan data dari survival rate-nya yang menunjukkan bahwa tanaman mutan di situ lebih rendah dibandingkan dengan tanaman wild type dan juga yang dioverekspresikan. Dan dilihat dari parameter lain seperti chlorophyll kontennya, dia menunjukkan bahwa setelah diberikan cekaman suhu panas ini, ternyata kandungannya lebih rendah di tanaman mutan daripada di wild type ataupun di overekspresi dari ZTL ini. Dan menurut penelitian tersebut, diasumsikan bahwa ZTL ini berinteraksi dengan protein lain yang fungsinya di situ adalah sebagai chaperone atau sebelumnya itu sudah saya sebutkan untuk whole base dan juga full base function dari suatu protein yang apabila dia itu terkena stres seperti heat, dia akan menjadi misfolding protein dan kemudian dia akan berinteraksi dengan chaperone dan diperbaiki protein struktur yang rusak itu tadi untuk mendukung ke arah thermostable yang nantinya tanaman ini terbantu untuk dia survive seperti itu. Dan untuk riset saya sendiri sebenarnya ini fokus di menginvestigasi interaksi-interaksi protein yang ada di dalam komponen tersebut, terus khususnya yang ada di post-translational location seperti GI di situ atau Gigantea protein dengan protein-protein lain yang mungkin memiliki relate gitu dengan heat stress regulation yang ada di suatu tanaman seperti itu. Dan tujuannya nanti untuk meregenerasikan tanaman yang dapat tahan dengan kondisi cekaman panas. Kemudian ini beberapa lab member yang tergabung dalam research team Plant Biotechnology Lab di bawah Plant Biological Rhythm Research Center yang ada di Divisi Applied Life Science Gyeongsang National University. Dan di situ kami dibawahi oleh dua profesor, yaitu Profesor Won Kim sebagai direktur dan juga Profesor Chun Young Cha, dan ada beberapa dokter dan juga PhD serta master student yang terlibat di dalam research team tersebut. Kemudian setelah berbicara mengenai riset, di sini saya juga ingin sharing sedikit mengenai informasi scholarship yang mungkin available di Korea ataupun di Gyeongsang National University.
Oke, sebelumnya, di sini, dari pemerintah sendiri untuk pemerintah Korea itu mereka, menyediakan atau memfasilitasi scholarship untuk, eee program D3, S1, S2, S3 yang ingin studi lanjut di Korea Selatan. Itu bernama Global Korean Scholarship, yang mungkin teman-teman di sini yang sudah melakukan beberapa, riset mengenai scholarship mungkin sudah nggak asing lagi dengan GKS gitu ya, GKS atau Global Korea Scholarship. Nah, itu merupakan salah satu jenis fully funded scholarship program yang ditawarkan dari, pemerintah Korea, seperti itu. Kemudian ada LPDP, ini yang teman-teman pasti sudah sangat familiar karena ini, merupakan scholarship dari pemerintah Indonesia mmm, untuk mahasiswa yang ingin melanjutkan studinya, entah itu master atau doktoral di beberapa banyak universitas di dalam ataupun di luar negeri, seperti itu. Dan kemudian yang ketiga, untuk Korean International Cooperation Agency Scholarship ini sendiri, saya sebenarnya itu kurang familiar karena ini merupakan scholarship yang, khusus diberikan kepada seorang pelaku di dalam, pemerintah atau istilahnya itu, pelaku pemerintah yang itu ditunjuk secara khusus oleh government atau pemerintah sendiri untuk studi lanjut di, Korea, seperti itu. Dan kemudian untuk, GNU Scholarship Program sendiri, yang saya ketahui, yang pertama itu ada Future Global Leaders Program. Jadi ini merupakan semacam program scholarship yang dia itu bekerja sama dengan beberapa negara dan, beberapa universitas juga, dan dia itu menawarkan, untuk, apa tuh, living living, living cost dan juga mengenai, support untuk, studi lanjut yang ada di Korea, khususnya yang di JNU ini sendiri. Tapi untuk JNU program untuk FGLP program sendiri ini, saya rasa, kita perlu melakukan, riset karena tidak semua universitas atau negara itu menyediakan, dari program scholarship FGLP ini sendiri, seperti itu. Kemudian yang kedua terdapat BK21 atau Brain Korea for 21, ini juga, sama, jadi, kita perlu melakukan, riset bahwa di beberapa universitas mungkin bisa jadi tidak menyediakan program ini. Namun di JNU sendiri dia mem-provide dari, BK21 ini, dia merupakan jadi scholarship yang yang diberikan kepada beberapa, profesor, di mana mereka mendapatkan riset, tergabung dalam suatu research team atau research project dan kemudian didanai oleh G21 ini. Dan beberapa departemen, termasuk salah satunya Applied Life Science, yaitu menyediakan untuk jenis scholarship yang ini. Dan yang ketiga adalah, Professor Grant atau Professor Scholarship. Ini sebenarnya jenis, scholarship, saya sendiri, di mana, itu banyak sekali research lab, kemudian, profesor yang mendapatkan dari research funding dan, ini akan, meng-cover dari tuition fee, living expense, dan beberapa additional cost seperti perjalanan conference dan lain-lain. Itu tergantung dari masing-masing lab dan juga masing-masing profesor. Kemudian ada, fellowship program. Jadi ini seperti, funding our gate gitu ya, untuk academic excellence dan juga, research promise. Jadi untuk di JNU sendiri ini sebenarnya masih banyak sekali program-program scholarship yang mungkin tidak ternotis di sini atau tidak terlist, yang itu tuh, sudah ada di website kalau misalkan teman-teman memang tertarik atau, ingin cari tahu, kalian bisa, langsung mengunjungi website-nya JNU dan di situ ada pilihan dari beberapa scholarship program dan juga beberapa dari bidang yang menyediakan scholarship-nya, kemudian mengenai,
apa saja yang di-cover dan requirement-nya itu semuanya sudah, tertulis di sana, seperti itu. Jadi ini beberapa saja yang, saya ketahui. Oke, jadi, seperti itu yang bisa saya, sharing dan mungkin saya akan kembalikan kepada, Kak Daniel. Baik, terima kasih Kak Citra atas insight-nya yang luar biasa ya. Di sini kita tadi udah dapat banyak insight ya dari Kak Citra, mulai dari kenapa sih kita harus belajar di Korea. Banyak sih alasannya teman-teman ya, mulai dari teknologi yang di sana sudah lebih maju dibandingkan mungkin Indonesia dalam beberapa hal. Terus juga ya dari kenapa apa ya? Sorry, tadi juga ada terkait pembahasan research-nya juga tentang plan circadian clock. Jujur saya juga meskipun di plan by teknologi saya tuh juga ngangong tadi ya bahasanya kayak gimana kayak ini mind blowing banget sih menurut saya gitu. Terus selanjutnya yang terakhir itu yang paling penting terkait available scholarship gitu. Nah, di sini mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya ke Kak Citra, boleh banget bisa raise hand ya atau misalnya kalau mau tanya via chat juga boleh gitu. Baik, sambil nunggu teman-teman ada yang mau bertanya ke Kak Citra. Nah, di sini saya mau tanya nih ke Kak Citra, lebih tepatnya untuk yang di section scholarship nih. Nah, Kak Citra kan termasuk yang Profesor Grant nih. Nah, untuk teman-teman mungkin yang pengen dapat Profesor Grant juga, itu sebenarnya caranya gimana sih Kak kayak gitu? Oke. Oke, ini bisa langsung dijawab ya, Kak, untuk Ya, pertanyaan bisa ini? bisa. Oke, terima kasih untuk, pertanyaannya. Jadi untuk jenis scholarship, program sendiri itu, sebenarnya awalnya saya masuk, ke JNU itu kan berdasarkan rekomendasi dari, supervisor saya sebelumnya. Jadi, untuk profesor scholarship sendiri ini sebenarnya adalah, beasiswa yang ditawarkan oleh profesor atau research lab yang mereka itu mendapatkan dari funding, project research yang, itu disupport dari entah government atau suatu lembaga. Jadi itu memang tergantung dari profesor dan juga lab-nya dia menyediakan atau tidak, seperti itu. Jadi untuk, bagaimana cara kita mendapatkan scholarship, program scholarship tersebut, sebenarnya memang kita perlu, melakukan, riset atau kontak mengenai profesor-profesor yang sesuai dengan, bidang yang mungkin kita ingin apply dan kemudian, bertanya mengenai, scholarship apa saja yang mungkin bisa ditawarkan, untuk mensupport, studi kita. Misalkan jika kita ingin apply di, suatu universitas atau di divisi tertentu, untuk di Korea ini, seperti itu. Jadi, untuk mendapatkan, scholarship dari profesor sendiri sebenarnya kita ya, cukup bertanya kepada profesor yang mungkin, kita minati bidang risetnya dan kemudian kita bertanya karena tidak semua profesor mungkin dapat membantu dari, funding scholarship yang ini. Karena tidak semuanya mungkin mendapatkan, support dari project riset yang bisa untuk mengcover dari, eee, student living yang, misalkan mereka prospek, seperti itu. Nah, namun kalau misalkan dari profesor scholarship ini sendiri, dirasa, mungkin, profesor tidak dapat memberikan gitu ya. Namun, biasa profesor ini akan, memberikan beberapa opsi, seperti setelah saya, eee, enroll menjadi mahasiswa di JNU sendiri itu, sebenarnya kan awalnya saya mendapat professor scholarship. Kemudian setelah saya enroll sebagai student, di situ banyak sekali tawaran-tawaran atau opsi-opsi scholarship yang, itu difasilitasi oleh kampus atau mungkin suatu lembaga atau mungkin juga dari pemerintah yang selama studi itu kita bisa apply gitu. Kalau misalkan kita sesuai dengan requirement-nya. Jadi, dalam kasus saya selama studi di JNU sendiri, waktu itu saya juga, terlibat dalam JNU Fellowship Program, di mana salah satu fellowship-nya itu, ada program beasiswa yang ditawarkan, oleh, departemen
aerospace waktu itu dan bekerja sama dengan lembaga militeri yang ada di Korea dan beberapa mereka melakukan semacam proyek riset yang di situ tergabung dengan beberapa profesor atau peneliti dan dari profesor ini sendiri mereka bisa mengusulkan mahasiswa yang akan tergabung di dalam tim riset itu. Dan itu juga berdasarkan dari beberapa kualifikasi tentunya. Pasti kita juga akan melakukan seleksi seperti pemberkasan, kemudian membuat proposal riset dan lain-lain. Dan apabila itu sudah di-approve, kita dapat mendapatkan scholarship program dari fellowship tersebut seperti itu. Jadi untuk scholarship profesor sendiri itu memang tergantung profesor dan juga lab, namun ketika mereka misalkan tidak dapat memberikan, itu ada beberapa option dari kampus atau mungkin dari lembaga luar yang ditawarkan seperti itu. Baik. Berarti kalau boleh tahu, kalau kesimpulannya Kak Citra ini sebenarnya termasuk ini ya, double scholarship gitu ya, Kak? Em, iya, bisa dibilang seperti itu. Jadi awalnya ini untuk main scholarship saya itu sebenarnya dari Professor Scholarship. Namun untuk yang fellowship program ini sendiri itu tuh tergantung. Jadi ada semacam periode atau durasi waktunya. Setelah saya enroll di GNU menjadi mahasiswa, itu tuh banyak sekali program-program beasiswa yang mungkin itu memiliki periode tertentu. Jadi saya waktu itu mendapatkan fellowship program ini sekitar semester 3. Semester 3 saya sudah menjadi student dan kemudian saya apply untuk program scholarship yang ini dan itu hanya berjalan sekitar 1 semester saja, seperti itu. Jadi tergantung sih, biasanya itu ada mm, requirement-nya sendiri, kemudian ada ketentuan-ketentuan yang ada di dalam program scholarship itu. Jadi kita tetap perlu melakukan riset untuk cari tahu lah itu seperti apa sih programnya seperti itu. Baik, terima kasih Kak Citra atas insight-nya. Selanjutnya nih ada pertanyaan dari peserta ya, ada dari Kak Koni Mas Korah. Nah, halo Kak Citra, makasih banyak untuk sharing informasinya dan maaf belum bisa on cam. Mau izin bertanya, untuk penggunaan bahasa sehari-hari seperti apa ya Kak? Apa ada persyaratan khusus untuk ini, misal sertifikat tertentu untuk dilampirkan? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi untuk terkait dengan language sendiri atau bahasa sehari-hari, untuk di lingkungan kampus ya, kalau di lingkungan kampus sendiri, pertama itu saya masuknya kan jalur English track. Jadi di sini saya menggunakan bahasa Inggris sebagai main language saya untuk berkomunikasi sehari-hari, baik itu di kelas maupun di laboratorium. Itu kami berbicara dengan profesor, dengan rekan riset dan juga dengan teman yang ada di kelas itu menggunakan bahasa Inggris karena saya masuknya jalur di English track. Namun tidak menutup kemungkinan juga jika tidak semua sebenarnya kelas-kelas yang saya tempuh di English Track itu akan sepenuhnya menggunakan bahasa Inggris karena bisa jadi mereka mungkin semacam bahan pembelajarannya atau PPT-nya itu PowerPoint-nya menggunakan bahasa Inggris, namun dalam penyampaiannya biasa beberapa itu menggunakan bahasa Korea atau bahasa lokal mereka sendiri seperti itu. Dan jujur memang itu merupakan suatu bentuk culture shock juga untuk saya di sini dan juga tantangan tersendiri. Namun untuk GNU ini untuk program mahasiswa baru itu mereka memfasilitasi untuk belajar bahasa Korea. Ya walaupun itu memang eh, kurang lebih mungkin cuma 4 bulan atau dalam jangka waktu 1 semester itu untuk mahasiswa baru mereka akan difasilitasi untuk belajar bahasa mereka atau bahasa Korea. Tujuannya apa? Untuk memudahkan kita berkomunikasi atau juga memudahkan kita dalam melakukan proses pembelajaran juga riset selama ada di
universitas atau di JNU itu sendiri. Namun untuk bahasa komunikasi sehari-hari untuk lingkungan sosial di sini itu memang mayoritas menggunakan bahasa Korea. Namun jika ditanya apakah bahasa Korea saya sudah advance, oh, saya akan jujur bahwa itu sangat tidak. Jadi saya ini masih belajar di basic Korean language saja, yang mungkin itu tingkatnya itu masih bisa dibilang sebagai bahasa survival gitu ya. Jadi bahasa sehari-hari yang bisa kita gunakan untuk bertahan hidup di sini gitu, untuk berkomunikasi mengenai aktivitas-aktivitas yang itu penting untuk bertahan hidup di Korea khususnya, seperti itu. Oke, baik. Apakah ada tanggapan dari Kak Koni? Ada feedback? Baik. Di sini saya menyambung pertanyaannya pernyataan yang tadi ya Kak terkait bahasa tadi. Nah, berarti untuk Kak Cita sendiri tidak wajib untuk ambil topik kan ya? Iya, betul. Karena untuk scholarship saya sendiri itu jenisnya kan profesor scholarship, dan saya juga masuknya itu lewat jalur English track. Jadi di situ tidak ada persyaratan untuk topik atau tes bahasa Korea seperti itu. Tapi untuk jenis program scholarship yang lain itu setahu saya mungkin beberapa mereka menyertakan persyaratan untuk tes bahasa Korea seperti itu. Jadi untuk saya sendiri itu tidak ada persyaratan seperti itu. Baik, terima kasih Kak Citra. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Rafif Salman. Halo Kak, maaf izin bertanya terkait scholarship yang udah dibahas tadi. Untuk bagian GKS sendiri, itu masa pendaftarannya kapan ya? Dan apakah GKS sendiri pengaplikasiannya terbagi menjadi beberapa jenis tertentu? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Oke, bentar. Oke, mengenai GKS sendiri, sebenarnya saya di sini ingin menekankan karena saya juga bukan merupakan bagian dari GKS student atau GKS awardee gitu ya. Jadi saya mungkin tidak dapat memberikan jawaban yang banyak atau informasi yang banyak mengenai GKS ini. Tapi untuk GKS ini karena dia itu program scholarship dari pemerintah, sebenarnya itu bisa banget informasinya diakses gitu ya di website GKS resmi gitu. Kalau misalkan kalian searching itu mungkin akan langsung keluar gitu informasi-informasi mengenai GKS mulai dari waktu pendaftarannya, kemudian juga persyaratan apa saja yang dibutuhkan, dan mungkin tipe-tipe dari GKS itu sendiri seperti itu. Jadi daripada nanti saya salah memberikan informasi, mungkin lebih baik jika kita melakukan riset untuk mencari tahu bagaimana jenis scholarship GKS ini sendiri. Atau mungkin kalau misalkan tertarik bisa bertanya langsung kepada penerima awardee dari Global Scholarship itu sendiri. Seperti itu sih. Karena ini sangat common merupakan scholarship dari pemerintah, jadi informasinya itu pasti sudah ada secara resmi di website. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Baik, lanjut dulu ya ke pertanyaan dari Kak Nur Syafira Rahmadani. Halo Kak Citra, kebetulan saya juga lulusan agroteknologi dan berencana lanjut master di Plant Biotech. Tapi pengalaman saya di lab cukup minim dan riset S1 saya lebih banyak di lapangan. Kalau boleh bertanya, kira-kira satu, apa pengalaman lab seperti teknik dasar, misalnya struktur jaringan, PCR, dan lainnya menjadi syarat penting untuk apply atau saat menjalani studi Plant Biotech? Dua, apa ada tips untuk mengejar ketertinggalan skill lab sebelum atau selama kuliah master nanti? Dan yang ketiga, menurut Kak Citra, skill apa yang paling krusial untuk disiapkan supaya tidak terlalu kaget saat studi Plant Biotech? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi ini semua berangkat dari pengalaman yang terbilang mungkin cukup minim ya dari Plan Biotech sendiri. Jadi untuk
bisa minta tolong diulangi pertanyaannya yang pertama tadi, Kak? Mohon maaf. Oke, yang pertama itu terkait pengalaman pengalaman lab dasar seperti PCR, Kuljar, dan Ah, lain-lain. iya ya. Itu bisa jadi syarat penting untuk menjalani studi plan biotech atau tidak. Oke, jadi untuk skill-skill dasar yang mungkin perlu diperhatikan untuk lanjut studi di Plan Biotech sendiri ini, mungkin bagi beberapa beberapa profesor yang sudah advance di dalam bidangnya, itu menjadi salah satu poin yang penting memang dan akan diperhatikan menjadi tolak ukur sebelum mereka itu memilih kandidat yang cocok, kandidat student yang cocok seperti itu. Jadi seperti skill-skill dasar itu sangat penting seperti PCR ataupun itu eh, kultur jaringan dan lain-lain. Basic-basic skill yang ada di plan bioteknologi itu menjadi menurut saya itu tetap menjadi suatu main factor yang akan menjadikan tolak ukur dalam profesor itu menentukan kandidat student yang cocok seperti itu. Namun tidak menutup kemungkinan juga bahwa beberapa profesor itu juga menawarkan semacam open hiring gitu ya untuk student yang mereka itu berlatar belakang berbeda dengan plan bioteknologi juga itu sangat berbeda dengan major sebelumnya karena menurut pengalaman saya juga memiliki teman yang dari background yang berbeda dan dia juga belajar hal baru di plan bioteknologi dan itu di-approve oleh profesor seperti itu. Mungkin bisa jadi mengenai persyaratan dasar yang dibutuhkan oleh masing-masing profesor itu juga berbeda gitu. Mungkin memang dari skill komunikasi bahasa Inggris itu sudah terpenuhi, jadi mereka tetap bisa berdiskusi dan juga menjalankan proses pembelajaran dan praktis skill di sini seperti itu. Jadi mungkin itu juga sudah cukup atau berdasarkan rekomendasi dari supervisor atau advisor sebelumnya kalau menjelaskan bahwa memang oh anak ini karakternya itu bagus, sistem kerjanya itu bagus dan lain-lain sehingga itu juga menjadikan pertimbangan untuk profesor itu menerima atau tidak mahasiswa dengan berlatar belakang yang majornya itu berbeda seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu terkait dengan bagaimana cara kita mengapprove skill atau pengalaman dan juga knowledge dari latar belakang yang berbeda itu tadi. Jadi sebelumnya memang walaupun saya ini sama-sama berlatar belakang dengan plan science, namun plan science ini kan sangat luas ya. Menurut saya itu sangat 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 luas dan itu banyak banget topik-topik khusus yang bisa jadi itu berbeda untuk dikaji gitu di masing-masing lab atau masing-masing profesor itu berbeda. Seperti saya sebelumnya itu lebih banyak main working-nya itu bekerja di eh, gene expression, kemudian tentang DNA working dan lain-lain. Sedangkan ketika saya masuk di lab sekarang, di Plan Biotechnology Lab yang sekarang itu, kebetulan di riset tim saya itu lebih berfokus kepada proteomik atau interaksi-interaksi protein, di mana saya sebelumnya benar-benar belum pernah mendapatkan pengalaman untuk melakukan analisa protein seperti Western blot dan itu juga analisa-analisa yang lain. Jadi bisa dibilang untuk di lab sendiri saya juga menjalaninya itu mulai dari belajar dari nol lagi, mulai dari pengetahuan dasarnya, kemudian juga dari skillnya, praktis tiap hari seperti itu. Dan untuk di Korea sendiri ataupun di JNU sendiri dan di lab saya, mungkin kurang lebih sama dengan di lingkungan yang lain bahwa mereka itu menerapkan proses pembelajaran itu yang lebih individual gitu. Maksudnya yang lebih individu dan mandiri seperti itu. Jadi mungkin kita bisa sebelum melakukan analisis itu kita bisa searching-searching dulu, kemudian belajar pengetahuan dasarnya dulu dan nanti akan di-approve oleh lab. Beberapa teman di lab juga pasti mungkin akan menolong ataupun diberikan beberapa mentor gitu ya yang dapat membantu dari proses eksperimen kita atau proses analisis itu. Misal kita memang pengetahuannya kurang di situ. Ataupun kalau misalkan kita nggak di-approach duluan, ya
balik lagi, memang kita yang harus lebih aktif untuk bertanya, cari tahu, dan belajar gitu ya, untuk eksperimen-eksperimen atau analisis-analisis baru yang memang kita sebelumnya belum ada pengalaman. Seperti itu. Pengalaman saya sih untuk melatih skill di sini adalah seperti itu. Harus aktif untuk belajar, bertanya, itu setiap hari diterapkan. Seperti itu. Dan untuk yang terakhir tadi pertanyaannya mengenai skill-skill apa yang menurut saya itu penting untuk di plan bioteknologi, itu eh, mungkin tergantung dari beberapa profesor dan topik riset yang fokus mereka jalankan sekarang gitu ya. Jadi misal contoh sebelumnya saya juga di hubungannya dengan plan science atau plan bioteknologi. Oh, tapi ternyata itu berbeda dengan lab saya yang sekarang. Jadi mungkin sebelumnya saya lebih ke DNA working atau ekspresi gen, terus ternyata sekarang protein. Jadi memang harus disesuaikan dengan topik riset yang sedang ditekuni atau mungkin working dari profesor yang kita minati itu apa sih sebenarnya kayak gitu. Jadi nanti di situ kita bisa melakukan semacam riset awal lah terlebih dahulu, mencari tahu skill-skill lab yang penting apa. Gitu. Kalau di protein sendiri, menurut saya ya skill-skill dasarnya mungkin seperti Western blot, terus kemudian juga uh, cloning, kemudian juga PCR dan lain-lain itu basic-basic skill yang diperlukan. Gitu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Dari Kak Naufal Ahmad Fauzi. Permisi Kak, izin bertanya, bagaimana cara mencari jurusan di universitas di Korea yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa di perkuliahan? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Sebenarnya untuk eh, di JNU sendiri atau di Gyeongsang National University itu kan sudah ada website resminya, dan di situ memang sudah tercantumkan mengenai list-list dari beberapa jurusan, terus departemen dan lain-lain, dan juga di situ apa saja yang dipelajarin seperti itu. Dan di situ juga ada beberapa information mengenai contact person lah ya, yang bisa kita hubungi misalkan kita ingin mengeksplor lebih jauh tentang informasi tersebut. Nah, contohnya sendiri seperti International Office atau International Office Student di GNU itu sudah eh, memberikan informasi mengenai eh, jurusan-jurusan untuk mahasiswa internasional yang sedang open atau available itu apa, yang jalur English track ataupun yang non English track seperti itu. Tapi untuk international student sendiri di JNU, jika kita enroll melalui seleksi yang umum, untuk seleksi masuk universitas yang umum, itu untuk international student menurut saya itu otomatis akan eh, lewat jalur English track seperti itu. Kecuali jika kita mendaftarkan scholarship seperti dari GKS yang itu mengharuskan untuk persyaratan bahasa Korea, ataupun mungkin jenis scholarship yang lain, atau mungkin kita memang sudah memiliki hasil dari tes topik gitu atau tes bahasa Korea, itu bisa jadi mungkin non English track seperti itu. Oke, mungkin biar Kak Naufal gak bingung juga, mungkin bisa dibantu didemonstrasikan di sini Kak Citra bisa share screen terkait cari jurusan, contohnya di GNU gitu. Oke, uh, oke, aku coba dulu ya. Jadi, oh, ini share screen-nya belum muncul ya? Belum, belum sekarang. Mhm. Sekarang apakah sudah muncul? Masih proses Kak. Nah, udah. TNU. Oke, misal ini kan ada website resmi dari Gyeongsang National University, itu adalah
gnu.ac.kr, itu bisa di open aja di sini. Kemudian ini ada pemilihan bahasa, kita bisa ubah ke English karena saya juga eh, kurang paham untuk bahasa Korea. Kemudian di sini ada beberapa informasi di education. Kemudian kita bisa melihat dari di sini ada college, kurikulum, major dan lain-lain. Itu bisa di eh, klik mungkin di sini. Sebentar, di mana ya? Di college. Nah, di sini juga sudah banyak sekali informasi-informasi mengenai departemen atau keilmuan mungkin yang relate sama jurusan sebelumnya. Kemudian di sini kan sudah terdapat beberapa informasi kontak person gitu ya. Kalau aku sih dulu lebih simpelnya itu langsung menghubungi terkait terkait misalkan departemennya langsung atau apa yang sudah tercantum kontak personnya di situ dan bertanya secara personal gitu. Seperti misalkan mengenai majornya seperti apa, kemudian college-nya itu intinya itu apa saja, dan kira-kira untuk jalur jalur English track atau apa itu biasa informasinya itu sudah disediakan oleh masing-masing official departemennya itu sendiri. Jadi nanti mungkin akan direspon oleh departemen officialnya dan memberikan beberapa list, bisa jadi beberapa list yang itu nantinya itu bisa dilihat kalau itu English track atau bukan. Seperti itu sih. Soalnya saya juga sejujurnya belum riset terlalu dalam juga. Jadi saya lebih mengandalkan ke bertanya secara personal gitu. Dan untuk bertanya secara personal sendiri juga mereka sangat-sangat responsibel kok. Jadi responsif juga. Misalkan memang ada sesuatu yang ingin kita tanyakan, informasi sesuatu mengenai departemen tersebut, mengenai perkuliahan atau apa, mereka sangat-sangat responsif seperti itu. Baik, terima kasih Kak Citra sudah bantu didemonstrasikan juga ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Rasya Dio. Baik, selamat siang. Terima kasih sudah sharing pengalaman dan cerita master student di GNU. Perihal yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana Kak Citra berencana melanjutkan peluang karir dan mengeksplorasinya di Korea Selatan. Dan insight apa yang bisa diberikan ke kita yang Indonesia. Terima kasih dan semoga selalu sehat dan kekajiwi Jongsin. Bener kan ya? Baik, baik, baik. Silakan Kak Citra. Oke, Kumawoyo Kakak Dio, terima kasih atas pertanyaannya dan juga pesannya. Jadi untuk rencana karir sendiri ke depannya atau fokus di bidang ini, itu memang dari saya pribadi itu adalah lanjut studi atau menekuni belajar belajar untuk studi lanjut di sini dan mengeksplor lebih dalam lagi mengenai applied life science, mengenai plan bioteknologi dan lain-lain. Karena memang dari segi environment-nya sendiri di sini menurut saya itu untuk melakukan riset juga pengembangan pendidikan itu khususnya di bidang sains menurut saya itu worth it dan juga mendukung gitu. Jadi selama saya bisa berkembang di sini dan kemudian didukung oleh fasilitas dan juga riset dan juga beberapa profesor atau peneliti yang mungkin advance di bidangnya. Pertama saya akan menekuni studi di sini terlebih dahulu dan kemudian apabila sudah selesai lanjut studi, mungkin saya ke depannya berprospek untuk menjadi seorang peneliti seperti itu. Jadi untuk kedepannya di sini ataupun di Indonesia itu balik lagi dengan melihat peluang yang ada. Terus untuk insight di Indonesia sendiri itu sebenarnya kita bisa melihat dari realita atau fakta-fakta yang sudah ada di lingkungan sekitar kita. Kita melihat apa saja urgensi yang ada di sekitar kita dan itu mungkin akan menumbuhkan semacam ide-ide riset khususnya di bidang plan bioteknologi yang
rasanya itu menarik dan itu penting gitu untuk kita kaji seperti itu. Jadi berangkat dari hal-hal yang kecil dulu sih, menurut saya seperti itu. Baik, terima kasih Kak Citra. Pertanyaan terakhir nih dari Kak Abriel Zildan Al-Fajri. Hai Kak Citra, aku ingin insight dari Kak Citra terkait bagaimana cara Kakak menyanyikan diri untuk studi lanjut master di luar negeri. Kalau boleh tahu, apakah emang sudah memiliki rencana S2 saat masih menunggu S1? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, sebenarnya seperti hal yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa keputusan untuk studi lanjut itu saya butuh pertimbangan yang sangat-sangat besar dan juga banyak hal yang perlu saya pertimbangkan dalam mengambil keputusan ini. Sebenarnya untuk eh, keputusan studi lanjut sendiri dari S1 itu keinginannya sudah ada. Hanya mungkin saya kurang riset masalah informasi saja dan juga kemungkinan melihat dari kondisi atau realita di lingkungan sekitar itu membuat saya itu juga ragu, mungkin sama seperti orang-orang di sekitar saya yang berkeinginan untuk studi lanjut itu menyimpan beberapa keraguan. Mungkin karena memang kurangnya informasi, terus kemudian juga secara segi mental mungkin saya juga kurang siap dengan melihat seperti apa sih fakta yang ada di dunia pendidikan juga riset di Korea Selatan yang ya itu semuanya tidak selalu manis seperti itu dan memang kalau menurut saya pribadi itu cukup menjadi tantangan yang besar gitu untuk saya bertahan di sini. Nah, itu saya sebelumnya itu di S1 sudah mendapatkan gambaran-gambaran dari dunia riset dan juga pendidikan selama yang ada di Korea. Kemudian apa yang membuat saya akhirnya itu yakin itu karena memang dari lingkungan sekitar saya sendiri dan juga yang paling utama adalah goal saya ke depannya itu tuh sangat-sangat mendukung saya untuk melanjutkan studi khususnya di Korea Selatan ini karena saya juga sebelumnya kan mendapat rekomendasi saran dari beberapa dosen dan juga senior atau mungkin teman-teman yang sudah lebih dulu berkecimpung di dunia sains seperti itu. Jadi berangkat dari menyesuaikan dengan tujuan utama saya sebelumnya. Saya memang dari awal itu pengen eh, prospeknya itu ke ranah akademisi ataupun riset karena memang sukanya ada di bidang situ. Jadi saya tetap kepikiran untuk studi lanjut karena menurut saya itu juga penting khususnya di bidang sains ini dan kemudian karena sudah didukung oleh lingkungan, disupport secara lingkungan ya baik dari luar, dari akademik, kemudian dari keluarga dan juga orang tua yang mungkin ya sebenarnya awalnya sangat-sangat berat untuk melepaskan saya pada akhirnya lanjut studi di sini. Tapi bagaimana cara meyakinkan mereka kalau dari saya sendiri, ya sebenarnya itu tergantung dari tekad kita dan juga mungkin orang tua saya melihat bagaimana anak ini karakternya dari dulu. Kalau saya tuh memang dari dulu itu jika misalkan mendapatkan suatu pekerjaan atau apa, itu harus saya mulai dengan sungguh-sungguh dan benar-benar saya lakukan sampai pada akhirnya itu selesai gitu. Pada akhirnya itu saya kerjakan dengan baik dan uh, intinya itu do your best kayak gitu. Itu prinsip saya sih. Dari awal itu seperti itu dan mungkin prinsip yang saya tanamkan itu sudah dinotis oleh orang tua saya. Jadi itu akan menjadikan bahan-bahan pertimbangan yang sangat besar gitu untuk orang tua saya akhirnya memutuskan oke okay, saya persilahkan kamu jika ingin melanjutkan studi di sana seperti itu. Karena mereka ya bisa tahu apakah anak ini ke depannya akan survive atau tidak. Seperti itu sih. Baik, terima kasih Kak Citra atas insight-nya. Mungkin terakhir ini dari Kak Citra, kami mohon untuk closing statement-nya ya Kak Citra. Oke. Okay.
Oke, sebelumnya apakah slide-nya sudah terlihat? Udah, Kak. Oke, jadi saya di sini izin menyampaikan dalam bahasa Inggris gitu ya. Untuk closing statement-nya sendiri berdasarkan dari pengalaman-pengalaman saya dan perjalanan saya yang membawa saya sejauh ini itu adalah never lose faith in your journey. Intinya jangan pernah menyerah dengan perjalanan kita semua yang ada di sini. Even when the result seems far away, meskipun hasilnya itu nampak sangat jauh dan itu tidak pasti gitu ya. It's like waiting for the grades or professor replays. Jadi seperti saat kita itu menunggu hasil ataupun itu dari balasan profesor yang itu sebenarnya tidak pasti juga. Every small step, even surviving lab life or lab meeting, gitu. Even dari small small step yang kita ambil, kemudian dari kehidupan di lab ataupun lab meeting, every experience, seperti even one day you feel like you're living in K-drama, and the next day you're crying over experiments that didn't work. Jadi setiap pengalaman, walaupun suatu hari kamu akan merasa, oh hidup itu indah sekali ya, seperti di drama Korea gitu misalkan. Tapi untuk hari berikutnya ternyata kita menangisi hasil eksperimen ternyata yang tidak berhasil. But every experience, good or bad, is taking you closer to your dreams. Namun untuk setiap experience baik itu uh, good or bad itu akan membawa kita semakin selangkah lebih dekat kepada tujuan atau mimpi kita. So maybe the road is may not always be easy, but keep going and your journey matters. Seperti itu. Fighting. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Citra atas insight-nya yang luar biasa juga dan sudah sharing banyak banget ya bersama kita mulai dari terkait akademik, terus juga terkait scholarship available dan juga ada tadi terkait research-nya juga gitu. Nah, selanjutnya kita akan akhiri ya sesi pada siang hari ini karena udah siang ya di sini. Tapi sebelum itu kita akan lakukan foto bersama terlebih dahulu. Mungkin kepada teman-teman yang available buat on cam ya bisa kita on cam terlebih dahulu, kita dokumentasi terlebih dahulu teman-teman. Baik, apakah ada yang bisa on cam lagi? Nah, eh, tim Denis bisa ini kan ya, screenshot kan ya? Oke, baik. Kayaknya yang lain masih malu-malu ya. Gak apa-apa, kita oke, mungkin ada yang lain lagi. Agak jadi ya. Baik. Kalau gitu kita dokumentasi ya, ada dua slide di sini. Dari slide pertama terlebih dahulu, 3, 2, 1. Oke, slide kedua, 3, 2, 1. Baik, terima kasih banyak. Wait.